Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Dan pada kali ini saya akan kembali memberikan update seputar efek suling menggunakan Zoom G14. Nah, update kali ini kita khususkan untuk mengatasi suatu masalah yang kita temukan selama menggunakan efek ini, yaitu efek suling yang bocor. Maksudnya begini, player suling itu kan tidak selamanya main ya dalam suatu lagu. Jadi pada saat dia tidak main, maunya itu kan efeknya itu mati gitu ya. Nah, permasalahan ini kerasanya itu pada saat MC ataupun penyanyi ngomong ya, pada saat musik sudah berhenti, mereka ngomong, kita kayak ngedenger kok kayaknya di speaker kedengar suara kayak ada efek oktav ya. Jadi kayak suaranya itu, anggaplah suara itu suara tinggi, jadi kayak ada suara rendahnya gitu yang harmoninya gitu. Dan itu kan, ini kan efek suling, kok masuk ke vokal gitu kan. Jadi karena apa ya, di panggung itu banyak speaker ya, kadang posisi suling itu di dekat speaker side fill, kadang dekat floor monitor segala macam. Jadi sedikit banyak itu pasti ke pick up oleh mic suling itu, dan sedikit banyak masuk ke situ dia pasti akan keolah walaupun levelnya dikit. Dan itu waktu itu saya PFL channel suling itu, viewmeter di Yamaha MG16 XU itu nge-pick up suara dari suling itu min 30 sampai min 20, dan itu cukup lumayan. Dan benar kalau misalnya kerasanya itu emang kayak waktu dia ngomong aja, kalau lagi main itu agak samar, tapi tetap bersihnya pun sedikit banyak berpengaruh ya dari sound kita itu. Akhirnya saya coba ngulik dari pilihan efek yang ada di sini dan saya pelajari dari webnya Zoom. Akhirnya saya nemukan satu efek yang bisa kita gunakan untuk menekan biar efek suling ini aktif saat player suling meniupkan sulingnya aja di dekat mic itu. Jadi kayak suara lain itu nggak ke pick up sama mic-nya Mamang Suling. Oke, langsung aja kita bahas efeknya bagaimana, dan saya akan ajarkan step by step untuk menambahkan efek yang satu ini ke jajaran efek yang sudah ada sebelumnya. Oke, yuk kita langsung lihat di efeknya. Oke, jadi ini adalah penampakan dari efek Zoom G14-nya setelah saya nyalakan, dan akan saya contohkan ke salah satu efek yang sering saya pakai, yaitu suling 2. Nah, tutorial suling 2 udah saya jelasin di update terakhir di seri efek suling menggunakan Zoom G14, dan sekarang saya akan kasih tahu cara menambahkan efek yang saya maksud agar menghindari bocornya efek suling ini tadi. Oke, pertama kita akan masuk ke ini Memory Storm Edit ya, tekan sekali. Nah, di dalamnya ini suling 2 isinya itu adalah RC Boost, Pitch Shift, Analog Delay, dan Hold. Nah, kadang Pitch Shift ini yang bikin suara itu apa ya, nggak bersih itu, karena dia kan fungsinya kan dia ini shiftnya min 12, jadi kayak ngasih suara harmoni itu min 12 ke bawah dari suara aslinya. Dan sekarang kita akan tambahkan satu efek biar dia bersih, yaitu di efek 5 ini tadi. Nah, kita akan tambahkan yang namanya ZNR. Ini adalah singkatan dari Zoom Noise Reduction. Singkatnya, ZNR ini seperti gate ya. Jadi dia di sini ada threshold. Jadi kalau misalnya sinyal itu di sekeliling mic itu nggak sampai threshold ini, dia akan nutup supaya suara itu tidak masuk ke efek dan tidak dikirim ke mixer. Sebenarnya kalau pakai mixer digital nggak perlu sih pakai ini, cuma karena saya pakai mixer analog ini kepake banget. Oke, nah settingnya seperti ini. Kita akan dekatkan dulu biar bisa kelihatan settingnya. Kita akan zoom. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Jadi yang saya setting di ZNR ini adalah pertama, yang ininya kita pilih EFX in ya. Dia ada pilihan gitar in sama EFX in. Saya pilih EFX in. Kemudian depth-nya itu saya kasih 50 ya. Kalau dia terlalu tinggi, depth-nya itu hanya akan nge-pick up suara-suara apa ya, pitch-nya yang agak tinggi. Jadi kayak suara suling itu suara suling kecil aja. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, suara suling gede, dia nggak akan nge-trigger bukaan dari gate ini. Kemudian threshold, ini saya kasih 90 karena terakhir saya pakai ini panggungnya itu agak apa ya, agak rame, jadi perlu threshold yang agak tinggi. Kalau panggungnya nggak begitu rame, dicek aja dulu. Kalau bisa diturunin, turunin aja. Saya pernah pakai sampai 93, dan terakhir saya cek
itu 90 udah cukup untuk yang panggung terakhir saya pakai. Dan decay, ini decay di off-in aja, di nolin aja, nggak usah pakai decay. Nah, sekarang ini kita lihat urutannya. Dia harusnya urutannya itu di awal ya, urutannya di awal. Sekarang kita akan atur page-nya biar gate-nya itu kita pindah ke awal. Itu caranya, kita pencet setting sini, kemudian kita pilih yang satu ini chain. Nah, kemudian kita pilih yang Gen R ya, Gen R. Kita pindahkan ke posisi mana? Ke depan. Berarti kita pencet ini dan dia akan udah pindah. Nah, oke. Jadi seperti ini. Dan sekalian ini RC Boost kan kita gunakan untuk menambah gain ya, karena saya udah pakai DI Box. RC Boost ini sudah nggak saya perlukan lagi kadang. Jadi biasanya saya matiin gini. Jadi urutannya JNR, pitch shift, analog delay, hold seperti itu. Kalau saya nggak ketemu DI Box, ini baru saya nyalain. Jadi pilihannya kalau nggak ada DI Box, RC Boost dinyalain. Kalau ada DI Box ini matiin aja, karena dengan DI Box nanti gainnya pasti akan nambah seperti itu. Nah, setelah ini akan saya kasih lihat video saat saya di panggung, dan di situ saya PFL channel suling pada saat dia main dan pada saat dia berhenti main. Pasti kelihatan tuh, pada saat dia berhenti tidak ada sinyal masuk sama sekali dari channel suling. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Ya, di sini saya PFL channel sulingnya, itu kelihatan bahwa ada sinyal masuk ya di channel suling pada saat player itu masuk ke part sulingnya. Pada saat part suling selesai, sinyal pun kosong di channel suling itu. Jadi dengan begini suaranya lebih bersih, nggak ada efek yang bocor dari efek suling, dan tentu suara soundnya akan jadi lebih bersih. Ya itulah tadi sudah kita lihat di video pada saat saya di panggung. Itu pada saat player suling itu main, suaranya masuk. Tapi saat dia nggak main, suaranya anteng. Nggak ada yang masuk dari channel suling. Nah, akhirnya dengan begitu suara sound saya lebih bersih pada saat menggunakan suling. Dan lebih enak dalam artian, sebelumnya itu pada saat saya belum ketemu ZNR ini, saya tuh harus standby ya. Maksudnya, pada saat player suling itu nggak main, channel mati ya. Pada saat mau part suling masuk, saya harus nyalain lagi gitu ya. Biar pada saat dia stop itu nggak kotor kan suara sound itu. Kelemahannya saya capek ya, kudu ngehafalin part-part yang mana suling masuk atau enggak, ataupun memperhatikan pemain sulingnya, dan juga kadang kelupaan gitu ya. Pada saat sulingnya masuk nggak ada suaranya, komplain dia, mas nggak ada suaranya gitu kan nggak enak kita sama player sulingnya akhirnya. Dan dengan menggunakan ZNR tadi seperti settingan tadi, akhirnya suara lebih clean ya. Pada saat dia nggak masuk part suling, dia tetap nggak masuk sama sekali, nggak bocor efeknya, dan dia cuma masuk pada saat suling mulai meniupkan suling di dekat mic-nya itu. Jadi ya singkatnya kayak gate ya, kayak gate. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan mixer analog, jangan khawatir, dengan ZNR tadi efek suling nggak akan bocor lagi seperti itu. Demikian update untuk efek suling menggunakan Zoom G14 ini, dan terakhir saya gunakan settingan ini dalam 5 atau 6 kali manggung terakhir. So far so good ya, tidak ada masalah sama sekali. Paling kita tinggal ngatur thresholdnya tadi. Saya pernah pakai threshold itu paling rendah 85, paling tinggi 93, tergantung tingkat keramaian di panggung itu ya. Jadi kalau misalnya bisa diturunin serendah mungkin lebih bagus, biar pada saat player sulingnya itu masuk dia nggak perlu kenceng banget suara sulingnya seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.